Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersama-sama akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami menyerahkan hati pikiran kami, biarlah Tuhan yang terus menyertai dan memimpin kami, menolong melalui Roh Kudus supaya kami mengerti dengan benar kebenaran firman-Mu sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini Tuhan dalam kasih kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, menyambut kemarin minggu lalu kita menyambut kebangkitan Tuhan, masih dalam suasana Paskah kebangkitan Tuhan. Kita bersama-sama akan belajar mengenai apa yang harus kita lakukan setelah mendengar apa yang menjadi kemarin minggu lalu adalah kebangkitan Kristus, bahwa kebangkitan Kristus ada sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, Injil yang utuh, bahwa tanpa kebangkitannya kita tidak akan pernah menjadi pribadi yang diselamatkan. Nah, pada minggu pagi ini kita akan belajar di dalam Titus 1 ayat 5 sampai yang ke-16. Saya memberikan judul ciri-ciri hidup orang yang di dalam pengajaran yang salah. Jadi ketika kita minggu lalu bagaimana memaknai dengan benar dalam Korintus bahwa Injil itu harus dimaknai secara utuh sebagai kebenaran yang utuh, itu tentang kebangkitannya, dan jangan pernah menanyakan, mempertanyakan apakah ada, ya. Jangan lagi mempertanyakan apakah ada kebangkitan orang mati. Kalau hal itu tidak ada, maka Tuhan Yesus juga tidak dibangkitkan. Kalau minggu lalu kita belajar tentang hal itu. Nah, pengajaran-pengajaran yang zaman rasul-rasul terlebih dahulu itu ada pengajaran-pengajaran yang salah, apalagi di zaman-zaman seperti ini. Nah, beberapa hari yang lalu muridnya Bu Rahel itu main ke gereja, dan kemudian kami berbincang-bincang. Dia ingin tahu pendapat beberapa pendeta, gembala sidang yang mungkin yang dia kenal lah. Kemudian dia ingin menanyakan beberapa hal, ya, ada mengenai akhir zaman, pengangkatan, terus kemudian ada ajaran-ajaran yang sekarang yang mungkin dia dengar dari sosial media tentang pengajaran Pentakosta ketiga, dan juga yang lain-lainnya. Banyak sekali ajaran-ajaran yang lain, cukup kami lama berdiskusi, Bapak Ibu Saudara. Cukup panjang, dari jam 11 hampir jam 2 itu dijeda makan siang, dan kemudian dia pulanglah gitu. Karena dia cukup menjadi kalau ini anak muda yang cukup luar biasa, dia cukup memperhatikan hal ini, dan kemudian dia sangat-sangat istilahnya kepikiran, dan kemudian dia ingin mencari jawaban dengan menanyakan kepada beberapa orang, terutama gembala sidang. Nah, saya bersyukur sekali ketika kami berdiskusi, dan ketika dia pamitan pulang, dia mengakhiri dengan sebuah kalimat, saya terima kasih, apa yang kita diskusikan Pak cukup menjawab apa yang menjadi kegelisahan saya dalam beberapa hal yang tidak saya ketahui, beberapa hal yang saya tanyakan gitu. Berarti ada sesuatu yang boleh saya ajarkan kepada dia untuk kebenaran firman Tuhan. Nah, mungkin dia menjadi salah satu pribadi yang akhirnya pribadi yang kena dampak perkembangan teknologi sekarang, perkembangan zaman yang sekarang. Ketika bahkan zaman sekarang itu kan perkembangan teologi semakin luas, semakin banyak gitu ya. Para teolog, pendeta yang banyak menyampaikan gagasan-gagasan baru tentang kekristenan, tentang teologi Kristen. Maka kita perlu mewaspadai hal-hal yang baru-baru tersebut mengenai pengajaran-pengajaran tentang kekristenan. Kita memiliki alat pembanding, alat pengoreksi yang kuat, yaitu Alkitab, kebenaran firman Tuhan yang sejati.
wahyu khusus. Bagian Alkitab juga wahyu khusus. Wahyu khusus yang terutama yaitu jelas Yesus Kristus, tetapi Alkitab juga menjadi wahyu khusus bagaimana Alkitab ini cukup bagi kita semua orang percaya, orang-orang Kristen untuk mengenal Allah. Nah, kalau kita tidak bisa membedakan atau bahkan ajaran-ajaran kita tidak lagi kepada sesuatu yang benar, maka kita akan memiliki kehidupan yang luar biasa, berbeda daripada apa yang diharapkan oleh firman Tuhan. Ya. Karena jika kita tidak hidup dalam pengajaran yang murni, dalam pengajaran Allah, maka itu bisa jadi berasal daripada pengetahuan yang tidak benar. Maka kita sebagai orang percaya perlu benar-benar, kalau apa yang kita dengar tentang kekristenan, ajaran-ajaran yang baru kita dengar, perlu kita koreksi, kita dalami lagi apa yang menjadi maksudnya, sehingga kita tidak lagi menjadi pribadi yang dibodoh-bodohi. Ya, dibodoh-bodohi. Ada Alkitab, kalau apa yang dikatakan tidak sesuai dengan apa yang ada di Alkitab, kita patut mempertanyakannya dan tidak bisa diterima saja. Menurut saya seperti itu, Bapak Saudara. Nah, oleh karena itu Paulus juga memperingatkan kepada Titus bahwa di kondisi di jemaat di Kreta yang digembalakan oleh Titus saat itu juga mengalami kondisi di mana ada pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya. Surat Paulus kepada Titus ini yang ditujukan kepada pribadi, ya, berbeda memang. Surat Titus ini berbeda dengan surat-surat yang lain. Ini biasanya kalau surat-surat lain seperti Korintus itu jemaat Korintus, Galatia jemaat Galatia, tetapi ketika surat Titus dan Timotius itu ditujukan terkhusus kepada pribadinya. Nah, biasanya digolongkan dengan surat-surat penggembalaan. Nah, surat ini terlebih lagi untuk menguatkan Titus sebagai anak rohani Paulus untuk tugas penggembalaan yang dia jalani. Titus saat itu menggembalakan di Kreta. Pada saat itu yang menjadi tantangan di Kreta adanya pengajaran sesat di tengah-tengah jemaat. Jadi jemaat ada yang menerima ajaran itu, ajaran yang sesat, ya, ajaran yang salah, dan kemudian mereka menggunakan dalam kehidupan sehari-hari dan itu menjadi batu sandungan buat satu dengan yang lainnya. Bahkan Paulus memberikan saran supaya dia juga memilih penatua-penatua untuk membantu pelayanannya. Di dalam ayat 9 Paulus mengatakan dalam kriteria penatua itu yaitu berpegang pada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, yang sanggup meyakinkan penentang-penentang. Berarti penatua yang terpilih ya tidak boleh terkena ajaran yang salah, ya, tidak boleh punya pemahaman yang salah. Bahkan harus bisa menjawab apa yang menjadi keyakinannya. Kalau di dalam istilah teologi itu apologetika, mempertanggungjawabkan apa yang menjadi keyakinannya. Lalu setelah Paulus memberikan kriteria itu, dia memberikan peringatan bahwa mereka yang hidup dalam pengajaran yang salah akan menunjukkan ciri-cirinya. Nah, ciri yang pertama yaitu di ayat yang ke-10. Ya. Di dalam jemaat Kreta yang dikembalikan oleh Titus muncul yang pertama itu hidup tidak tertib. Ya. Paulus menyebutkan bahwa mereka yang tidak tertib adalah justru yang berpegang kepada hukum sunat, tentunya merujuk kepada hukum Taurat. Bukan hukum Tauratnya yang salah, melainkan bagaimana mereka menyalahgunakan hal itu untuk kepentingan diri mereka sendiri. Bahkan Paulus dengan tegas mengatakan bahwa perkataan yang mereka katakan sia-sia dan justru menyesatkan. Mereka menafsirkan hukum Taurat tidak sebagaimana mestinya. Dan bahkan dikatakan menyesatkan dan pasti berlawanan dengan Injil yang Paulus beritakan. Dampak dari pengajaran atau ucapan-ucapan mereka adalah banyak keluarga yang dikacaukan dan mereka melakukan hal itu demi keuntungan pribadi mereka. Sebelum dikatakan, karena sudah banyak orang yang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan
yang tidak untuk mendapat keuntungan, mendapat untung yang memalukan. Nah, kebenaran Injil yang sudah dibangun oleh Paulus, yang sudah disampaikan kepada Paulus, yang terus dijaga, bahkan terus diarahkan ke seorang Titus, bagaimana keselamatan diterima di dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan yang diceritakan adalah sesuatu yang pengajaran yang murni. Kebenaran Injil yang sudah dibangun adalah kebenaran yang murni yang dibangun oleh Paulus, tetapi tidak lagi menjadi murni karena ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang saat itu diterima oleh jemaat Kreta. Ya. Mereka justru ketika menerima hal itu justru memiliki kehidupan yang tidak tertib. Ya. Paulus sampai mengatakan bahwa kehidupan mereka tidak tertib. Maka seharusnya sebuah kebenaran yang dimiliki secara utuh tidak perlu ditambah-tambahi, ya. Apalagi ditambah-tambahi dari hal-hal yang bukan berasal dari kebenaran itu sendiri. Nah, ketika kebenaran itu tidak lagi murni, pengajaran yang diterima tidak lagi murni, maka yang menjadi perilaku juga sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Dan bahkan dikatakan hidup tidak tertib, Bapak Ibu Saudara. Bila kebenaran tidak lagi utuh, maka perilaku kebenaran itu juga tidak akan sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Kehidupannya tidak tertib, bahkan tidak sesuai apa yang menjadi harapan daripada yang diajarkan oleh Titus dan Paulus. Gambarannya seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sebuah kebenaran itu harus diketahui secara utuh agar bila dilakukan, dampak yang diberikan daripada kebenaran itu adalah sesuatu yang baik. Ya, gambarannya kalau misalkan sebuah informasi, contohnya ada sebuah informasi, ya, maka informasi itu harus ditangkap secara utuh. Kalau tidak, nanti juga akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda atau bahkan respon yang berbeda-beda. Nah, saya gambarkan adalah seperti sistem promosi atau promosi di desa-desa yang namanya itu getok tular, ya, promosi jualan termurah dan meriah, ya, yaitu getok tular, yaitu promosi dari mulut ke mulut, ya. Pesan yang disampaikan kalau lewat mulut ke mulut itu konon katanya kalau tidak ditambahi ya akhirnya dikurangi, ya. Contohnya seperti ini, ada saya main ke tempatnya Bu Sri dan kemudian saya memberikan informasi kepada orang lain, Bu Sri sekarang jualan gorengan, menduanya mendu, rasanya mantap. Nah, kemudian dari mulut pertama ke mulut kedua, ya, terus dari mulut kedua ke mulut ketiga, informasinya seperti ini, Bu Sri jualan, menduanya mendu, rasanya mantap. Nah, ada yang disadari Bapak Saudara? Ya, kata gorengannya sudah hilang. Gitu. Dari mulut ketiga, mulut keempat, Bu Sri menduanya mendu, rasanya mantap. Sadar Bapak Saudara? Ada yang hilang lagi, jualannya hilang, jualan gorengannya hilang. Bu Sri, gitu. Terus menerus, kalau seperti itu nanti dikurangi terus informasinya. Jangan-jangan nanti orang-orang yang sampai terakhir atau belakang-belakang kan mendengar seperti ini. Bu Sri mantap. Terus apa yang mantap? Kan bingung juga, ya. Ya itu tadi Bapak Saudara. Informasi yang tidak lengkap akan menimbulkan persepsi yang tidak tepat. Begitu juga kebenaran yang kita dengar awal yang murni dan kemudian ditambah-tambahi ataupun bahkan dikurang-kurangi akan menghasilkan perilaku yang tidak sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu kita sungguh-sungguh harus memperhatikan apa yang kita dengar. Kebenaran. Kalau tidak, akan timbul kehidupan yang tidak tertib, Bapak Ibu Saudara. Kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Kalau di gereja misalkan di gereja bahwa sepakat bahwa kita bersama-sama akan kerja bakti, lalu mungkin ada sesuatu perilaku yang lain, ada jemaat yang lain kemudian mengatakan wah tidak perlu seperti itu. Nah, menentang hal itu pada sesuatu yang baik, itu kan
menjadi sesuatu yang menjadi ciri daripada kehidupan yang tidak tertib, Bapak Ibu Saudara. Maka bisa jadi itu karena apa yang dia timbulkan, apa yang dia terima, yaitu sesuatu yang pengajaran yang salah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keimanan yang tidak sehat, di ayat yang ke-13. Bagi orang suci semuanya suci, tetapi saudara, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Berarti ketika orang mengalami pengajaran yang salah, imannya tentu adalah iman yang tidak sehat. Paulus memberikan contoh iman yang tidak sehat adalah mereka di dalam peristiwa Kreta itu adalah mereka yang mengindah-indahkan dongeng-dongeng Yahudi dan mencampur adukan dengan kebenaran Injil dengan tadi dongeng-dongeng yang mereka dengar dari kaum Yahudi, ya. Mereka mengagung-agungkan di ayat yang ke-12, di ayat yang ke-14, dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling dari kebenaran. Jadi mereka mengikuti hukum-hukum manusia dan malah justru berpaling pada kebenaran. Itulah ciri-ciri orang yang memiliki iman tidak sehat, ya. Mereka adalah pribadi yang justru menerima ajaran-ajaran, bahkan dongeng-dongeng. Kalau di Kreta itu dongeng-dongeng orang-orang Yahudi, dan juga justru aturan-aturan yang dibuat oleh manusia justru mereka taati, tetapi kebenaran yang sejati mungkin malah justru mereka langgar. Nah, mereka mulai menghakimi, yaitu memberikan penghakiman kepada saudara seiman mereka dengan menajis-najiskan saudara seiman mereka. Pada ayat yang ke-15 dikatakan, bagi orang suci semuanya suci, tetapi bagi orang yang najis dan bagi orang yang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci, karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Paulus memberikan sindiran yang keras bahwa orang yang mudah mengatakan najis atau menghakimi saudaranya dengan perkataan najis, justru merekalah yang memiliki pikiran dan suara hati yang najis. Jadi ketika mereka di Kreta itu mengalami justru mengindah-indahkan dongeng-dongeng dan juga aturan-aturan manusia, mereka mulai menghakimi orang lain, menghakimi saudara seiman dengan menajiskan, ya. Sehingga Paulus memberikan peringatan yang keras. Pengajaran yang salah ini membuat orang menjadi mudah menghakimi orang lain, sedangkan bentuk perbuatan penghakiman saudara adalah bentuk iman yang tidak sehat dan perlu diperbaiki. Itu yang perlu kita renungkan, bahwa ketika kita mulai menghakimi orang lain, terlebih lagi perilaku dan sebagainya, bisa jadi kita menjadi iman yang tidak sehat. Apalagi kalau kita menyalah-nyalahkan. Ya. Tetapi jika memang ada sesuatu yang menyimpang daripada kebenaran Allah, ya perlu kita ingatkan. Itu yang perlu kita renungkan, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu saya sering bahas dengan ibu saya, ya, tapi bersyukur beliau tidak lagi melakukan. Saya pun pernah bertanya-tanya gitu, ya. Di Ngembak itu, di kampung Ngembak itu, Semarang, ada kebiasaan atau setiap mau punya acara besar atau menikah, sunatan, acara rame-rame gitu ya, tarik sumbang seperti itu, biasanya mereka akan memberikan sajen di perempatan ataupun memberikan sajen-sajen yang di lokasi-lokasi tertentu lah, misalnya seperti itu. Bahkan dulu di Sendang ada ingkung dengan macam-macam tumpeng lah, istilahnya seperti itu. Nah, mereka memberikan dengan tujuan bahwa berharap bahwa acara mereka itu dilancarkan. Nah, ketika kita mengetahui bahwa ini sebuah kebiasaan adat istiadat yang dimiliki oleh masyarakat Ngembak pada saat itu, kemudian saya bertanya kepada ibu saya, apakah kita harus melakukannya? Sebagai orang percaya,
Kemudian ibu saya, tentu tidak. Itu yang saya merasakan ucapan syukur. Ibu saya mengatakan bahwa hal itu tidak perlu kita lakukan karena kita tidak lagi berharap pada mereka-mereka seperti itu. Kita berharap pada Kristus, kita cukup berdoa, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhan akan memberikan kelancaran, penyertaan pada acara yang kita miliki. Nah, kebudayaan seperti itu dihindarkan. Ya. Kebudayaan yang memang dijaga turun-temurun, tetapi jika tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka harusnya ya kita tinggalkan. Ya. Kalau itu berlawanan dengan iman Kristen kita, ya kita harus berani berkata tidak. Mau bagaimana lagi? Tetapi kebudayaan gotong royong dan sebagainya itu masih sesuai dengan koridor Alkitab. Kenapa tidak kita lakukan kebudayaan yang ada di sekitar masyarakat kita? Nah, itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Tidak semua warisan nenek moyang kita itu buruk, tetapi ada memang yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, itu menjadi pilihan bagi kita. Apakah kita akan tetap melakukannya ya, atau tidak melakukannya karena bertentangan dengan apa yang menjadi ajaran kekristenan. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang perlu kita renungkan kembali. Kalau kita melakukannya berarti kita sama dengan jemaat di Kreta, mengagung-agungkan dongeng-dongeng yang dimiliki oleh orang Yahudi, dan kita juga mengagung-agungkan apa yang menjadi kebudayaan nenek moyang kita yang bertentangan, bukan sesuatu yang tidak bertentangan. Jadi kita perlu juga menyaring ajaran-ajaran yang kita dengar. Nah, mungkin ketika kita menentang, kita akan mendapat stigma negatif dari masyarakat kita. Tetapi itulah yang namanya memperjuangkan kebenaran di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang namanya memperjuangkan iman kita, memperjuangkan yang namanya hidup ya, berbeda karena kita mempercaya kepada Tuhan Yesus. Dan percayalah, pertolongan Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kita dalam melakukan kebenaran Injil, melakukan kebenaran yang sesuai dengan iman kita. Yang terakhir, yang ketiga, mengaku mengenal Allah tetapi hidupnya menyangkal Dia. Ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Pada ayat yang 16, Paulus mengatakan dengan jelas bahwa mereka hanya mengaku mengenal Allah, tetapi menyangkal dalam kehidupan mereka. Paulus menggolongkan mereka sebagai manusia yang keji, durhaka, dan tidak sanggup berbuat baik. Keji di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah bedeklutos, yang berarti sangat rendah. Jadi apa yang mereka lakukan hanya akan membawa nilai rendah dalam kehidupan mereka. Padahal mereka mengaku sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kata durhaka memiliki makna bahwa ingkar terhadap perintah Tuhan. Orang yang hidup dalam pengajaran yang salah adalah orang yang sedang ingkar terhadap apa yang menjadi perintah Allah. Mereka tidak menaati kebenaran Injil yang telah mereka terima. Itu yang dialami oleh jemaat di Kreta. Paulus sampai mengatakan mereka adalah keji, durhaka. Mereka adalah orang yang melakukan sesuatu yang untuk justru membawa nilai yang rendah dalam kehidupan mereka. Ataupun ketika mereka membawa nama-nama Kristen atau nama-nama orang percaya, justru itu akan merendahkan daripada Allah sendiri. Karena apa? Kehidupannya tidak mencerminkan apa yang ingin Allah kehendaki, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan di bagian yang terakhir Paulus mengatakan bahwa mereka tidak lagi sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, literatur yang ketiga, dikatakan dalam terjemahan lain, bahkan gagal dalam setiap perbuatan baik. Orang yang memiliki pengajaran yang salah akan selalu gagal dalam usahanya melakukan perbuatan baik. Gambarnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika saya membeli kulkas baru, saya membeli kulkas baru, kemudian saya buka, di dalamnya pasti akan ada buku petunjuk. Dan ketika saya membaca, saya harus memahami benar buku petunjuk itu agar saya bisa menggunakan kulkas ini dengan benar. Kalau saya tidak paham, maka ketika saya mulai
menggunakan kulkas saya, mungkin saya akan ada kesalahan. Nah, seperti itu juga apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Ya. Kalau kita memiliki ajaran, kalau kita tidak paham dengan benar ajaran tentang Allah, maka kita juga akan melakukan sesuatu yang salah juga. Maka perlu kita miliki dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Allah itu. Kita pahami dengan benar sehingga kita akan melakukannya adalah sesuatu yang benar. Sama seperti ketika saya membuka buku petunjuk kulkas. Ketika saya tidak paham, apalagi kalau buku petunjuknya itu pakai bahasa Cina, pakai tulisan-tulisan asing, saya tidak mengerti dan kemudian saya akhirnya akan nyoba-nyoba. Ya, bisa jadi konslet bagi ada yang salah dan sebagainya. Nyusunnya kebalik ya lama. Tetapi ketika saya membaca dengan mungkin karena terjemahannya bahasa Indonesia, kemudian saya membaca dengan benar langkah pertama, langkah kedua sampai dengan langkah terakhir, saya menggunakan kulkas ini pasti dengan baik. Begitu juga kebenaran. Ketika kita memahaminya dengan benar, maka yang kita lakukan juga akan sesuatu yang benar. Ya, sesuatu yang benar. Maka kita tidak akan hanya mengaku-ngaku mengenal Allah, tetapi juga menghidupi kehidupan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mewaspadai ajaran-ajaran yang kita dengar dan mengkoreksinya, sehingga kita akan tahu mana yang benar dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Mari kita menyaring apa yang sering kita dengar, ajaran-ajaran baru yang kita dengar, dengan mengoreksinya dengan Alkitab, serta meminta hikmat Tuhan untuk mengerti kebenarannya. Sehingga ketika kita memiliki pemahaman yang benar di hadapan Allah, dan akhirnya kehidupan kita sebagai orang percaya yang percaya kepada Yesus tidak berperilaku menyimpang daripada apa yang sudah Yesus teladankan bagi kita semua. Kehidupan kita mencerminkan daripada apa yang sudah Yesus teladankan bagi kita semua. Nah, Bapak Saudara, kita perlu hati-hati. Di sekitar ini banyak sekali apa yang namanya ajaran-ajaran. Terlebih lagi kalau Bapak Saudara mungkin ini karena kita sedang ada kegiatan di rumah saja, mungkin lebih aktif di media sosial. Bapak Ibu Saudara melihat bagaimana ada pendeta A menyindir pendeta B, mengoreksi istilahnya seperti apa sih tidak tahu, karena ajarannya. Nah, kita juga perlu, Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini cukup untuk kita mengerti Allah. Apa yang tidak tertulis di dalam Alkitab mungkin itu menjadi rahasia Allah bagi kita. Ya. Di sini cukup kita mengenal Allah seperti apa dan bagaimana. Tidak perlu menambah-nambahi, tidak perlu menguranginya, apalagi menguranginya. Itu yang perlu kita kenalkan. Sehingga ketika kita memiliki pemahaman yang benar, kehidupan kita tidak akan tidak tertib di dalam kehidupan jemaat. Kehidupan kita tentu akan memiliki kehidupan yang justru menghidupi firman Tuhan, dan juga kehidupan kita memiliki iman yang sehat. Itu yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang benar-benar memiliki ajaran yang benar di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan ketika kami belajar kepada firman-Mu, belajar peristiwa di mana surat Paulus diberikan kepada Titus. Kami belajar bahwa ada begitu banyak pengajaran tentang kekristenan yang berusaha justru memasukkan atau bahkan menambah-nambahkan atau berusaha mengelabui daripada kebenaran Injil itu sendiri, ya Tuhan. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik, mengenal Tuhan melalui Alkitab yang sudah Tuhan berikan kepada kami semua, untuk mengerti bagaimana keadaan Allah, bagaimana Allah itu sendiri. Dan kami mengucap syukur ada Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga menuntun kami untuk mengetahui sesuatu yang benar, sehingga kami memiliki kehidupan yang tertib di dalam Tuhan, sehingga iman kami pun iman yang sehat. Dan kehidupan kami tidak hanya mengaku, tetapi kami juga mengakui, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami.
Ajarkan kami Tuhan Yesus, ajarkan kami. Inilah anak-anak-Mu ya Tuhan, yang rindu untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama akan mengakhiri pada kita berdoa bagi kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kiranya terimalah berkat daripada Allah Bapa kita yang memelihara, yang mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kita, pergumulan kita, yang mengerti dan mendengar apa yang menjadi kerinduan kita. Dan terimalah juga damai sukacita dan juga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta ada hikmat oleh karena persekutuan dengan Roh Kudus. Biar hal itu semua terus menyertai kita, memberkati kita, sampai kepada Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Saya persilakan pada Bapak Ibu Saudara untuk berdoa, mengucap syukur untuk ibadah pagi ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.